Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Kita tahu pramusim Johor Darul Ta'zim sudah selesai dan tuntas sudah 5 perlawanan, 2 kekalahan, 3 kemenangan ya. Nampak jelas apa yang sudah dipertontonkan oleh JDT. Player sudah kembali ke Malaysia, ke Johor ke Johor tepatnya kalau aku tengok dari Instagram ya. Dan mungkin prepare untuk aksi akhir bulan di mana akan ada Piala Sumbangsih sekaligus pekan perdana Liga Super Malaysia melawan yang cukup tangguh yaitu Terengganu. Tapi apa yang boleh kita dapatkan dari pramusim dari Johor Darul Ta'zim ini tentu adalah warning untuk semua tim Liga Super Malaysia musim 2023. Nah, hal ini juga didedahkan ya oleh artikel di harimaumalaya.com oleh Maliki Ibrahim, yaitu JDT beri petunjuk jelas ya dalam usaha pertahankan Liga Super. Arif Aiman pemain paling menyerah dalam jelajah Dubai. Johor Darul Ta'zim mengakhiri siri jelajah perlawanan pramusim dengan cemerlang dengan memenangi 3 dari 5 perlawanan persahabatan yang dilangsungkan di Dubai. Ini seterusnya membawa perkara positif kepada skuad JDT karena mampu mempelajari sesuatu daripada perlawanan pramusim seterusnya. Lebih bersedia untuk mengharungi musim 2023 dengan jayanya. Antara perkara penting yang boleh dilihat adalah kemasukan pemain kacukan Spanyol Filipina, Oscar Arribas yang bermain di posisi sayap dan tengah menyerang. Namun kecemerlangan beliau terserlah selepas ketua jurulatih JDT Esteban Solari memberi kelainan kepada Arribas dengan meletakkan beliau ke posisi bek kiri. Beliau juga dapat mengadaptasi posisi tersebut dengan baik selepas diletakkan di dalam kesebelasan utama beberapa kali dan juga menjadi peranan penting dalam menjadi benteng pertahanan terakhir pasukan. Malah beliau juga sesuai untuk dijadikan sebagai backup kepada Corbin Ong dan memberi saingan yang sihat kepada Corbin untuk merebut kesebelasan utama pasukan JDT. Seterusnya, JDT membawa 4 pemain penjaga gol yaitu Farizal Marlias, Sihan Hasmi, Hasing Nasri, dan pemain muda bernama Zulhilmi Sarani di dalam siri jelajah perlawanan pramusim ke Dubai. Namun hanya Farizal dan Sihan diberi tanggung jawab untuk menjadi benteng terakhir pasukan di dalam 5 perlawanan persahabatan. Mengikuti statistik, Sihan berjaya mengekalkan rekor tanpa jaringan dalam 2 perlawanan menentang pasukan Levski Sofia serta pasukan Lokomotif Moskow. Manakala Farizal hanya mencatatkan 1 perlawanan tanpa bolos dengan kemenangan menentang pasukan Fursan Hispania FC dan melepaskan 5 gol keseluruhan ketika kekalahan pasukan Rostov FC dan juga pasukan Zenit Saint Petersburg. Hasik dan Zulhimi tidak diturunkan di dalam perlawanan, namun mereka boleh mempelajari sesuatu selepas Farizal dan Sihan beraksi di dalam pasukan utama menentang pasukan dari benua Eropa dan Uni Emirat Arab. Pemain kegemaran semestinya diraih oleh pemuda sensasi negara yaitu Arif Aiman Hanapi yang beraksi di posisi sayap pasukan JDT. Kelincahan dan kepantasan beliau dalam merobek gawang lawan terhasil dengan menjaringkan 1 gol ketika menentang pasukan Lokomotif Moskow yang beraksi dalam Liga Perdana Rusia. Malah beliau berjaya meraih menit paling banyak selepas diturunkan di dalam kesemua perlawanan diikuti Bekson da Silva dan juga Fernando Forestier dengan 4 perlawanan. Diharapkan dengan perlawanan pramusim ini menjadi pengalaman yang berharga untuk setiap pemain di samping mempersiapkan diri untuk membentuk skuad yang matang menjelang perlawanan Piala Sumbangsih menentang Terengganu FC di Stadium Keramat JDT Stadium Sultan Ibrahim. Nah, itu yang didedahkan dari harimaumalaya.com. Kurang lebih ada ulasan yang hampir sama yang ingin JJS sampaikan. Yang pertama, memang kita tahu Arif Aiman ini menyerah ya di aksi pramusim dengan gol penentunya ketika melawan Lokomotif Moskow. Ini menunjukkan bahwa nampaknya Esteban Solari juga beberapa kali menginstruksikan Arif Aiman untuk mencoba lebih ke dalam ya, dan itu terbukti ampuh ya. Contohnya walaupun tak berbuah hasil ketika Arif Aiman melawan Zenit ya, sempat karena di sisi kanan agak sukar akhirnya agak ke tengah dan mendapatkan pelanggaran dan peluang untuk JDT. Dan
ketika golnya melawan Lokomotif Moskow pun itu beradu di tengah ya. Dan jadi ini mungkin kelebihan lain dari Arif Aiman. Ini paling berjaya menurut itu. Tapi Arif Aiman baik ya karena terus menunjukkan konsistensinya ya. Pemain yang sebenarnya kalau capaian liga sudah meraih lah ya. Segalanya pemain terbaik, liga dapat, Piala Malaysia udah dapat semuanya ya kalau acuannya untuk tingkat Malaysia saja ya. Tetapi pemain ini nampak belum puas ya, terus ingin menunjukkan kualitinya dengan kestabilan permainan. Mungkin untuk posisi Arif Aiman berdasarkan ini agak aman lah ya, aman lah untuk posisi sayap kanan. Mungkin untuk posisi-posisi lain yang agak rawan, maksudnya terancam ya untuk persaingan di dalam JDT sendiri. Misalnya untuk striker pun, wah ini Baeksen ada saingannya Diogo. Tapi kalau kita tengok dari hasil pramusim, Diogo belum menunjukkan kualitinya sebagai eksekutor handal ya. Mungkin performanya memang berbeda dari beberapa tahun sebelumnya ketika di JDT ataupun sebelum ke JDT pada masa itu di Thai League ya. Sangat di BG Patum sangat subur ya. Tetapi kita tengok dengan tipikal Diogo yang harusnya punya finishing baik yang berbeda karakter dengan Baeksen, yang kadang Baeksen ini kurang efektif walaupun golnya sangat banyak ya, karena perlu percobaan yang cukup banyak ya. Berbeda dengan Diogo yang memang agak menerima bola dan finishing. Kalau Baeksen kan boleh minta dari bawah, cari peluang sendiri, bisa penetrasi baik gitu. Tapi Diogo nampaknya tak menunjukkan bahwa bisa melebihi kemampuan Baeksen ya. Apalagi kita tahu Baeksen kemarin dengan catatannya yang sangat-sangat impresif. Jadi kalau posisi depan pun Baeksen akan tetap jadi pilihan utama untuk Esteban Solari menurut aku ya. Itu. Nah, tapi yang menarik menurut aku adalah di posisinya Corbin Ong ya. Walaupun kalau dari artikel tadi Hari Malaya, Oscar Arribas ini boleh jadi backup Corbin Ong, tapi ini boleh jadi dibalik. Karena kita tengok Arribas ini sangat eksplosif ya, determinasinya, powernya, punya kecepatan ya. Dan ini boleh jadi tak jadi backup Corbin Ong, tapi boleh jadi menggusur posisi dari Corbin Ong dan akan Corbin Ong yang mungkin akan mengganti. Tapi ini seru lah untuk persaingan antara Corbin Ong dan juga Oscar Arribas ya. Secara usia tentu Oscar Arribas lebih muda, mungkin lebih powernya lebih ada. Tetapi secara pengalaman dan di segala macamnya Corbin Ong mungkin lebih baik ya. Apalagi kalau berbicara gaya main di bola sepak Malaysia ataupun di regional Asia Tenggara dan Asia. Jadi Corbin Ong punya nilai itu. Tetapi kalau secara usia dan jangka panjang tentu Oscar Arribas boleh lah ya untuk aset yang lebih panjang di Johor Darul Ta'zim. Itu. Kemudian untuk di tengah, Nathaniel Hongwan nampaknya di musim ini boleh jadi akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak ya dibandingkan musim-musim sebelumnya, misalnya Nakso Insa, atau mungkin faktor usia atau ini mungkin jadi pertimbangannya ya. Udah saatnya Nathaniel Hongwan memang mendapatkan menit yang lebih banyak ya. Walaupun memang kita tahu musim lepas juga Nathaniel Hongwan sudah sering masuk dari bangku simpanan atau beberapa kali juga menjadi starter. Nah, untuk Fernando Forestier ini juga posisinya masih aman, tapi boleh jadi mungkin sekali akan dicoba Oscar Arribas atau apa, tetapi masih aman posisi untuk Fernando Forestier. Dan untuk tengah, aku sih kayaknya yakin Jordi Amat akan menjadi pilihan ya. Jordi Amat, entah itu dengan Matt Davis atau dengan Veros atau dengan Sahrul Saad ya, walaupun sebenarnya tipikalnya lebih ke Sahrul Saad ya. Kalau Jordi main mungkin Sahrul Saad tak main ya. Kelebihannya dari Jordi Amat ini adalah selain memang ya kalau center back di postur kadang dibutuhkan, walaupun kita tahu ada fenomena baru untuk center back itu tak perlu tinggi ya, macam center backnya MU atau kita dulu kenal ada Cannavaro gitu. Tapi ya kalau untuk duel-duel mungkin lebih padu kalau posturnya oke gitu. Dan itu kan juga didapat Jordi Amat, Sahrul Saad juga ya. Nah, tapi kelebihan Jordi Amat ini adalah soal umpan-umpan jauhnya ya. Umpan-umpan jauhnya ini sangat akurat ya, dan kualitasnya itu kayak pemain tengah gitu. Jadi kalau mungkin buntu di main-main atau build up dari tengah ataupun dari belakang, dari kanan kiri, boleh jadi itu long pass ke depan langsung itu jadi sebuah
hantaran yang baik ataupun opsi serangan dari Johor Darul Ta'zim. Itu kelebihan dari Jordi Amat. Passingnya juga cukup teraraf dan beberapa kali mencoba passing langsung ke depan itu sangat baik. Itu mungkin kelebihan Jordi Amat. Nah, untuk kiper ya nampaknya kalau kita tengok dari ini memang Shihan sekarang lebih perform ya berbanding Farizal yang ya pengalaman menang Farizal ya, tetapi secara peak performance sekarang Shihan mungkin sedang baik-baiknya. Kemudian di sisi kanan Matt Davis belum mendapatkan saingan yang setara ya. Sahmi Safari ya boleh membackup, tapi untuk starting 11 tetap lebih ke Matt Davis ya. Nantinya tergantung nanti cenderungnya ke 3 back, 4 back. Nah, itu nanti akan berpengaruh. Nah, itu menarik, dan dengan apa yang sudah dipertontonkan JDT ya ini warning sih buat pecabar yang lain atau klub-klub yang lain, apakah boleh mendekati level JDT seperti ini ya, dengan JDT yang memaksimalkan semua kuota player import yang ada. Nah, mungkin itu dulu. Nah, menurut korang semua, apakah JDT boleh mempertahankan musim ini dengan mudah atau akan dapat cabaran dari klub-klub yang lain? Tulis di kolom komentar. Itu dulu, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.